Haleluya. Kalau saya teriak haleluya, saudara jawab puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Hanya oleh anugerah Tuhanlah kita masih hidup hari ini. Amin. Katakan di kiri kanan, bersyukur kamu masih hidup. Haleluya. Belum mati. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa memungkinkan kami ada di Balun. Haleluya. Kami ada di Jawa Timur ini dengan maksud mengantar anak kami Agnes yang kemarin hari berumur 22 tahun di sekolah Alkitab Batu yang ada di Beji. Dan sebelum kami datang, kami kontak Bapak Gembala ya saudara, karena beliau berdua adalah seangkatan kami rekan dalam masa pendidikan di sekolah Alkitab Beji angkatan 39 tahun 1993-1994. Dan saya sangat bersyukur karena kami semua masih ada di badan Tuhan. Secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada di GPDI Logos Balun. Ya, puji Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Dan selama kami ada di sini dari hari Kamis malam dijemput oleh kedua hamba Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saudara, kami berikan tempat, diberikan pelayanan, dijamu, ada luar biasa. Memang Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara yang terbaik. Bila di kiri kanan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita sangat baik. Oh, haleluya. Bilang toh, katakan di kiri kanan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara. Terima kasih tim musik, terima kasih worship leader dan singers. Hari ini saya diberi kesempatan membawa pesan Tuhan. Ya, dasar Tuhan untuk atau alasan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita adalah memastikan bahwa hidup kita selamat. Katakan di kiri kanan, pastikan engkau selamat. 1, 2, 3. Kayak belum semangat. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab saudara, tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan akan selamat. Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat. Menentukan kita selamat bukan lamanya kita jadi orang Kristen, bukan. Menentukan kita selamat adalah sejauh mana kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan buat hidup kita. Kemarin dalam perkenanan Tuhan, kami bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala berkunjung kepada almarhum Bapak Gideon. Kemarin kami berdoa di sana. Bapak Gembala mengajak kita orang pergi di sana. Minta maaf ya, ada sedikit kaca bahasa Indonesia saya ya. Nyuwun sewu ya Bapak Ibu. Haleluya, kami ke rumah sakit berdoa dan tanggung jawab kami berdoa kepada Tuhan meminta dalam anugerah Tuhan supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena keadaan putus hubungan dengan segala pekerjaan-pekerjaan setan diputuskan. Dan Bapak Gembala sudah berkata kembalilah. Dan tadi malam ya dengar bahwa sudah selesai masa hidup. Baru tadi lagi saya dengar bahwa ada orang tua jemaat juga yang mengalami atau berakhir masa hidup di dunia. Inilah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sekali waktu kita akan mengalami kematian. Haleluya. Katakan di kiri kanan, satu waktu engkau akan mati. 1, 2, 3. Ayo bilang, katakan, sekali waktu engkau akan mati. 1, 2, 3. Suka tidak suka, mau tidak mau, kematian itu akan datang.
Katakan di kiri kanan begini, pastikan engkau masuk surga. Pastikan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Ayo lambaikan tangan, katakan Tuhan saya mau masuk surga. Sebab untuk apa kita beribadah lalu tidak mau masuk surga? Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan, tujuan kita berkumpul di gereja, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajaran, mendengarkan didikan, ditegur, dibenahi supaya masuk surga. Haleluya. Kita bukan hanya kumpul-kumpul, oh kelihatan orang Kristen, wah melayani, musik dan sebagainya, kelihatan hebat. Percuma kalau kita tidak punya tujuan untuk masuk surga. Percuma kita beribadah kalau tidak punya target untuk masuk surga. Katakan di kiri kanan, target saya adalah masuk surga. Target saya. Ayo dengan nyaring, 1, 2, 3. Target saya. Ayo ngomong, 1, 2, 3. Ayo katakan, ayo bilang. Haleluya. Kita punya target khusus adalah untuk masuk surga. Oke, mari kita baca dulu ayat firman Allah pagi hari ini. Saya diberi waktu 45 menit. Saya sudah memakan waktu bicara panjang. Untuk awal untuk baca firman sudah hampir 10 menit. Jadi tinggal 30 menit. Lukas pasal yang ke-13. Ayo Lukas pasal 13. Ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Hal ini penting sekali saudara, bahwa untuk masuk surga tidak semudah masuk gereja. Haleluya. Katakan di kiri kanan begini, masuk surga tidak semudah masuk gereja. 1, 2, 3. Ayo yang mau masuk surga berdiri, yuk semangat yuk. Haleluya, puji Tuhan. Pagi tadi setelah doa subuh kami didoakan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara, karena hari ini adalah hari dan tahun pernikahan kami. Wow, ke-23. 23 di tahun 2023. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Ayat 22 Lukas pasal 13. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang bangun akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan. Banyak jemaat GPDI Logos bangun berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat masuk surga, silakan duduk. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Yesus yang katakan saudara, bahwa untuk masuk surga perlu perjuangan. Tidak sekedar yang penting sudah masuk gereja, nama saya sudah tercatat di gereja GPDI Logos Balu. Oh, it's okay. Waktu mati, oh masuk surga. Oh, Tuhan bilang maybe, no. Hal ini penting untuk dipahami oleh jemaat. Saudara bisa hafal Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian, nama-nama rasul-rasul, saudara bisa hafal dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan syarat. Ada beberapa syarat untuk mencapai hidup yang kekal. Karena bagi Tuhan dalam Matius pasal 7, Tuhan berkata begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Nyun sewu nggih Bapak Ibu, kalau suara saya agak keras ya, agak nyaring bukan keras, nyaringnya. Biasanya kan kalau Jawa kan lembut, ya toh, makan lembut.
Ya puji Tuhan, nama saya Pendeta Melki Mamesa, istri saya Daisy Deborah Tuturo. Haleluya. Kami punya anak dua, bukan anak saya, kami punya anak dua wanita. Yang satu Agnes Stefani Mamesa, yang kedua Gabriela Gianella Magdalena Mamesa. Panjang sekali. Puji Tuhan, dia Agnes sudah sementara setelah selesai menempuh di Universitas Kelabat di Fakultas Keperawatan, selesai wisuda pada bulan Mei. Saya katakan, kamu tidak cari kerja tapi masuk sekolah Alkitab, karena tujuanmu adalah untuk melayani Tuhan. Karena selama pendidikanmu dari masa kecil sampai kau bisa selesai kuliah, yang biayai adalah Tuhan. Jadi harus beri yang terbaik buat Tuhan. Ketaatan dan kepatuhannya memungkinkan dia ada di sekolah Alkitab BI. Yang kedua lagi kerja di toko buku Gramedia. Dia lebih memilih untuk kerja, tapi sementara main musik mungkin sekarang di gereja. Kembali lagi saudara, hari ini ada orang yang berkata, Tuhan, sedikit saja kan orang yang diselamatkan. Ingat satu hal, untuk selamat masuk surga, hal yang harus kita ketahui, pastikan nama kita di dalam kitab kehidupan. Katakan di kiri kanan, namaku di kitab kehidupan. 1, 2, 3. Sebab kalau namamu tidak tercatat di buku kehidupan, tidak ada akses, tidak ada akses, tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Kami berdua waktu datang naik pesawat, pemeriksaan tiket harus disertakan dengan KTP. Nah, ketika saya berikan KTP saya dengan tiket, bukan serta-merta mereka bilang silakan. Tidak, dilihat dulu fotonya. Apakah foto KTP sesuai muka saya atau tidak? Coba lihat KTP-mu, mukamu atau muka istrimu. Halo, dengan baik memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan manifest dalam catatan untuk bisa terbang harus valid. KTP dan nama di tiket harus sama. You know? Haleluya. Sebab kalau tidak sama, berbeda, yang nama di tiket dan KTP tidak bisa masuk ke dalam pesawat. Kalau kapal laut bisa saja berbeda, tapi kalau masuk dalam pesawat tidak bisa. Harus KTP dan tiket sama. Sebab dalam catatan Alkitab, coba buka dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Ayo baca sama sana. Ayo 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Alkitab berkata, orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan tidak memiliki akses masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang pertama, untuk masuk kerajaan Allah, pastikan namamu tercatat di kitab kehidupan. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal. Darah Yesus yang sucikan segenap dosaku. Sama-sama. Namaku di sanalah. Haleluya. Haleluya. Katakan di kiri kanan, namaku di kitab kehidupan. 1, 2, 3. Sebab saudara, walaupun saudara mengaku saya jemaat GPDI Logos, saya sudah sekian tahun, saya berkorban, saya turut membangun gereja, saya turut beraktivitas, saya aktif dalam segala kegiatan pelayanan. Itu tidak membuat Anda punya akses masuk surga kalau tidak ada catatan namamu di
Saya selalu katakan begini, kalau saudara kan ada di sini pegawai negeri sipil. Siapa yang pegawai negeri sipil di sini? Angkat tangan. Yang PNS, ASN sekarang, aparatur sipil negara. Oh, nggak ada. Yang honorer angkat tangan. Yang honorer, oh ada. Yang honorer ada ya. Banyak orang Kristen ada ASN, ada honorer. Kalau dilihat dari seragam sama, iya kan ya Bu ya? Seragam sama ya, masuk kantor sama ya Bu ya, jam masuk kerja, jam keluar kerja harus sama ya Bu ya. Tetapi beda dalam penerimaan gaji ya Bu ya. Iya Bu ya. Kalau ASN yang namanya tercatat di Badan Kepegawaian Negara BKN, mereka mati dijamin oleh negara pensiun. Ya kan? Pensiun. You know pensiun? Haleluya. Ada tanggungan negara terhadap ASN yang namanya tercatat di Badan Kepegawaian Negara. Tetapi kalau ibu honorer hanya tercatat di daerah. Jadi tidak dapat pensiun ya Bu ya. Halo? Saudara punya nama hanya tercatat di GPDI Logos, tetapi tidak tercatat di kitab kehidupan sorga. Saudara tidak dapat jaminan masuk sorga. Halo, haleluya. Halo. Jadi kenapa Tuhan bilang berjuanglah untuk masuk dalam pintu yang sesat? Sebab banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Kenapa tidak bisa ada akses ke sana? Karena tidak ada nama di kitab kehidupan. Ibu yang honorer mau tuntut gaji, mau tuntut pensiun, nggak bisa diberikan oleh negara. Karena apa? Dibuka database dari Badan Kepegawaian Negara, ibu tidak ada nomor induk pegawai karena hanya tercatat di daerah. Sewaktu-waktu dipecat, sewaktu-waktu diberhentikan, ibu tidak bisa protes. Ya Bu ya. Haleluya. Itulah sebabnya bagaimanapun juga kita berupaya berseru, Tuhan saya jemaat GPDI Logos. Tuhan bilang what? Apa kamu bilang? Tunggu dulu, diam dulu di depan. Saya buka dulu catatan, namamu ada atau tidak. Kenapa banyak kerap kali kita tidak mengalami hal-hal yang mujizat dari Tuhan? Karena Tuhan nggak tahu siapa kita. Karena Alkitab berkata dalam kitab 2 Timotius, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Haleluya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dari ribuan wanita yang lagi ada di mall, saya bisa tahu siapa istri saya, mana istri saya. Walaupun dalam lingkungan banyak wanita. Kemarin waktu pembukaan sekolah Alkitab di Beji, ada banyak siswi yang lagi dulu. Tetapi kami berdua mengenal mana Agnes dari ratusan siswi yang ada di situ. Kenapa kami kenal? Karena kami dekat dan kami tahu siapa dia. Tanya di kiri kanan, apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Ayo ngomong dong, tanya dong. Haleluya. 1, 2, 3. Apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Saudara mengenal saya, oh itu pendeta Melki. But I'm sorry, I don't know you. Haleluya. Banyak kali kalau saya di Manado pelayanan penginjilan, pendeta Melki, halo apa kabar panggilan, apa kabar pendeta? Baik. Istri saya tanya, siapa dia? Nggak tahu. Mungkin aja mereka lihat waktu saya di belakang mimbar lagi khotbah. Haleluya. Karena itu Tuhan bilang, tidak semudah itu untuk masuk surga. Kalau di Manado, di karangan-karangan bunga, di Sulut. Maaf, saya menggembalakan jemaat GPDI Rehoboth Batu Tumu 2, Kecamatan Kalawak, Kabupaten Minahasa Utara. Kalau Manadonya sendiri, kami di Minahasa Utara. Di Kabupaten Minahasa Utara. Desanya Desa Watu Tumbong 2, kecamatannya Kalawak. Nah, begitu. Jelas? Nomor rekening Bank Mandiri. Haleluya. Nah, nomornya nanti aja.
Jadi pada prinsipnya untuk masuk dalam hal itu, Alkitab bilang tidak mudah. Ada proses, harus ada pengenalan di sana, harus ada hal-hal yang perlu dikerjakan di sana. Karena saudara, sebagaimanapun ngototnya kita masuk dalam kerajaan Allah, nggak akan bisa kalau tidak ada nama di sana. Makanya ada lagu zaman dulu. Dengar dia panggil nama saya. Wih, nama pendeta Jimmy Pangerego. I'm God. Welcome. Tuhan, Neng, nama saya Tuhan. Tunggu. Dicari di M, nggak ada. Di J, nggak ada. I'm sorry. You punya nama tidak tercatat. Kecewa nggak? Pasti kecewa. Haleluya. Karena untuk akses ke sana Tuhan bilang berjuang. Tuhan katakan tidak mudah. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki akses? Ada nama kita dicatat di kitab kehidupan, ditentukan oleh sikap dan hidup kita. Saya katakan di jemaat begini, untuk kebutuhan hidup kita itu urusan Tuhan. Haleluya. Karena dia bilang, firman Allah katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dengar baik, untuk kebutuhan hidup kita selama di dunia, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tetapi untuk selamat urusan kita. Ngerti nggak? Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Supaya ngerti gitu. Untuk kebutuhan hidup kita itu urusan Tuhan, tetapi untuk keselamatan itu urusan kita. Sejauh mana kita punya sikap, sejauh mana kita punya respek, sejauh mana kita punya tindakan untuk mau selamat, bagaimana sikap hidup kita. Karena itu Alkitab berkata begini, nak lama karena ya ampun sudah jam 10. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24. Ayo baca yuk Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Izin Pak Gembala, kakak saya, kakak tingkat saya. Jadi kami kelas 1 sama Ibu Gembala, Bapak Gembala Saudara kelas 2. Jadi panggil kakak Jamie. I'm sorry please, baca akan di mana kayak gitu. Mazmur 24 ayat 1 sampai 4, sampai 5. Ayo kakak Jamie, kakak Gembala. Amin. Mazmur 24. Mazmur, oh nggak bisa keluar di situ ya? Oh sudah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isi. Katakan amin. Terus. Dan dunia serta yang diam di dalam. Katakan amin. Terus. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Katakan amin. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amin. Nah, pastikan ini ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang bisa? Siapakah yang diizinkan? Siapakah yang memungkinkan berjumpa dengan Tuhan? Siapakah yang boleh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapakah yang bisa berhadapan dengan Tuhan dalam kekudusan? Orang yang bersih tangannya. Ayo angkat tangan yuk. Ayo tangan angkat yuk. Ayo sebelum makan cuci tangan. Habis buka uang cuci tangan. Itulah hand sanitizer. Lanjut Pak Gem. Dan murni hatinya. Murni hatinya. Ayo pegang hati yuk. Taruh tangan di hati yuk. Katakan tanganku bersih, hatiku murni. 1, 2, 3. Tanganku bersih, hatiku murni. Lanjut Pak Gem. Ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Katakan di kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. 1, 2, 3. Wow. Lanjut Pak Gem. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Pak Gem silakan duduk. God bless you. Alkitab
Siapakah yang boleh berdiri di gunung-gunungmu yang kudus? Sebab pada waktu hendak Allah menjumpai Israel, Tuhan berfirman kepada Musa, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah umat-umat, sebab kalau tiap orang yang tidak kudus menyentuh gunung yang kudus akan mati. Jadi untuk akses masuk surga, akses untuk namamu tercatat di kitab kehidupan, tergantung hidupmu. Karena itu Tuhan katakan berjuanglah. Katakan di kiri kanan begini, jangan dulu mandi sebelum bertobat. 1, 2, 3. Yang nyaring dong, 1, 2, 3. Jangan dulu mandi sebelum bertobat. Haleluya. Kemarin kami doa, saya katakan kepada Bapak Gembala itu Gembala, panggil anak-anaknya datang berdamai dengan orang tua. Bisikan permohonan maaf ke telinga orang tua. Pak, saya minta maaf jika selama saya hidup, jika selama saya mendampingi Bapak, jika selama kita sama-sama hidup, banyak yang saya lakukan menyakitkan hatimu. Karena hari-hari terakhir ini banyak anak-anak nyakitin hati orang tua. Waktu mati, mama, aduh, ma. Kalau di Manado Tuhan tolong, ma, jangan dulu mati, ma. Bilang di kiri kanan, jangan minta maaf sama orang mati. 1, 2, 3. Sebab orang mati tidak lagi memaafkan. You know? Haleluya. Percuma minta maaf sama orang mati. Sehebat bagaimanapun acara pemakaman, semoga bagaimanapun, semewah bagaimanapun peti ditempatkan mayat di dalamnya, semuanya bagaimanapun orang yang datang melayat, kalau dia sudah mati, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki hidup. Tidak ada guna untuk orang mati. Makanya anak-anak, sekiranya masih ada papa dan mamamu, jangan bikin mereka mati sakit hati. Haleluya. Katakan di kiri kanan begini, jangan buat mama dan papamu mati sakit hati. 1, 2, 3. Sebab hari-hari ini kan anak-anak banyak bikin sakit hati orang tua. Ya brother, jangan kau bikin mama dan papamu sakit hati gara-gara kau. Wah Tuhan, kan banyak. Wah Tuhan, aku ora mampu Tuhan. Iya Tuhan, wes. Menghadapi kehidupan dunia sekarang dengan dinamika yang begitu sangat kompleks, pemberontakan terjadi, anak-anak berontak sama orang tua. Orang tua dengan anak saling membenci. Bagaimana kita mungkin berkata Tuhan, aku ini anakmu. Oh Tuhan, no, aku tidak punya anak penjahat. Aku tidak punya anak pemberontak. Kenapa akses Alkitab bilang begini? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya. Bersih tangan bicara tentang perdamaian. Kasih tangan kiri kanan yuk. Damai ya, damai ya. Kasih tangan kiri kanan, rasakan tangannya, ya kan? Haleluya. Ketika kita memberikan jabatan tangan, apa yang dirasakan hati? Damai. Haleluya. Bersih tangan bicara perdamaian, karena juga tangan bicara pekerjaan. Kita tidak mungkin bekerja pakai mulut, main gitar, semua pakai tangan, ya kan? Main keyboard pakai tangan, apalagi drum. Nyanyi gitu. Semua alat pakai tangan. Amin. Tanganmu harus bersih. Amin. Haleluya. Karena kalau mau jumpa Tuhan, kalau tanganmu kotor, Tuhan akan mengulurkan tangan kepadamu. Lagi nyabut rumput, lagi angkat sampah, Pak Gembala. Cuci tangan dulu baru beri jabatan tangan. Katakan begini, cuci tanganmu sebelum kunci tangan. 1,
1, 2, 3. Cuci tangan sebelum mencuci tangan. Haleluya. Cuci tangan sebelum kunci tangan. Hei, kalau tanganmu kotor lalu kunci tangan, tidak akan ada akses bagimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Sepulang dari tempat ini, berdamai. Haleluya. Katakan, kita harus damai. 2, 3. Kita harus damai. Sebab tanpa perdamaian tidak ada akses bagimu di sorga. Ingat pada waktu masa Musa, tinggal sedikit lagi waktu kami di Israel, saya berdiri di bawah replika ular tembaga. Teman-teman semua sudah masuk ke dalam, saya di luar. Lalu saya ingat catatan Alkitab, Musa, engkau hanya bisa melihat tanah perjanjian, tetapi engkau tidak bisa menyeberangi sungai Yordan. Lautan besar engkau bisa seberangi, tetapi sungai yang kecil kau tidak bisa dapat lalui. Kenapa? Karena hati Musa telah berubah setia, marah. Pekerjaanmu tidak lagi seperti yang kuharapkan. Tuhan katakan saja kepada gunung batu, maka akan keluar air. Tetapi Musa menggunakan tangannya, memukul gunung batu. Pekerjaan Musa telah merusak rencana Allah. Bilang di kiri kanan, katakan di kiri kanan, jangan rusakkan pekerjaan Allah dengan tanganmu. Haleluya. Pintar main keyboard, main gitar, drum, bass, rhythm, pintar menyanyi. Tetapi Tuhan uji dulu tanganmu. Karena Alkitab berkata, setiap orang masing-masing pekerjaannya akan diuji. Amin. Haleluya. Apakah kayu lumbu jerami atau emas perak batu permata, pekerjaanmu akan diuji oleh Tuhan dengan api. Haleluya. Karena itu aksesmu masuk surga. Tuhan bilang, Tuhan katakan berjuang. Karena untuk masuk kerajaan Allah tidak semudah itu yang kita pikirkan. Seperti paham-paham yang lagi berkembang di hari-hari ini. Sekali selamat tetap selamat. No! Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu. Pewahyuan Tuhan kepada Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menentukan engkau masuk surga tergantung perbuatan tangan. Haleluya. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ayo. Gak lama lagi. Boleh ya, ini jam 8. Aksesnya berapa ya? Jam 8. Lanjut ini ya. Karena hanya kali ini saya hidup di sini. Hari Senin besok, Selasa kami akan kembali. Ya, syukur-syukur kalau Pak Gembala telepon back to home. Ayo, 1, 2, 3. Usahalah damai dengan semua orang dan berjalanlah berkudusan. Sebab tanpa berkudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan harap akan jumpa dengan Tuhan kalau engkau tidak di dalam perdamaian. Ayo berdiri semua jemaat, jemaat berdiri yuk. Ayo berdiri semua. Haleluya. Kesempatan ini dia, kesempatan hari ini. Mungkin ada yang sakit hati, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang terabaikan. Kesempatan sebelum lanjut firman Allah, berdamai dahulu. Amin. Haleluya. Ada mungkin yang marah sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya marah sama dia. Kesempatan itu berdamai. Haleluya. Puji Tuhan. Sambil menyanyi lagu hidup ini dalam kesempatan, semua jemaat boleh ya berjabat tangan. Kan protokol kesehatan kan sudah dicabut oleh Pak Jokowi. Bukan pandemi tapi endemi. Jadi memungkinkan untuk berjabat tangan. Haleluya. Ayo keluar dari tempat duduk. Kami sambil menyanyi hidup ini dalam kesempatan, saudara berjabat tangan. 1, 2, 3. Hidup ini. Ayo. Kesempatan untuk berdamai. Haleluya. Waktu yang
Percuma melayani kalau tanganmu tidak bersih. Percuma ibadahmu kalau tanganmu tidak bersih. Haleluya. Karena pekerjaan itu semua berhubungan dengan tangan. Berusahalah hidup damai, ya nanti. Berusahalah hidup damai. Katakan di kiri kanan, hiduplah dalam perdamaian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan di PDI Logos Balung, kita berupaya untuk beribadah, kita berupaya untuk tinggalkan kesibukan, kita berusaha untuk datang. Tetapi kalau tanganmu belum dibersihkan, lalu saudara mati, jangan harap ada tempatmu di surga. Penting saya mau sampaikan kepada saudara, lamanya kita hidup di dunia, lamanya kita bergereja, bukan berarti jaminan kita masih masuk surga. No, tergantung dari tangan. Haleluya. Anak-anak, jangan tangisi orang tuamu ketika dia sudah mati. Percuma kau tangisi orang tuamu, percuma kau tangisi anak-anakmu ketika mereka sudah tidak berdaya. Kemarin kami kunjungi Bapak Gideon, hanya terbaring lemas. Mungkin ingin hatinya untuk mau berkata, nah, mungkin mau berkata kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, nah, masih ada hal-hal yang belum selesai saya kerjakan, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan tunggu tidak berdaya baru kau sadar. Selagi masih sadar, selagi masih punya akses untuk berdamai, selagi masih punya akses bicara, selagi masih punya akses kaki untuk berjalan, lakukan hal-hal yang benar. Haleluya. Karena dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, segala perbuatan manusia, entah itu benar atau salah, baik atau jahat, akan dibawa Tuhan di pengadilan. Coba sis, Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, tolong tampilkan dulu sebelum kita masuk. Agak sedikit nih, bentar lagi. Aku coba ini terakhir kali datang ke sini. Haleluya, haleluya. Kalau masih hidup Bapak Gembala panggil, puji Tuhan saya datang lagi. Puji Tuhan, biar saya sediakan tiket, nanti tiket kembali dia sediakan. Haleluya. Ayo, Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, please. 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan berkeadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengar baik, tidak ada perbuatan kita yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bilang, katakan di kiri kanan, Tuhan tahu segala perbuatan. 1, 2, 3. Tuhan tahu segala perbuatan. Akses istri tidak ada. Istri tidak tahu engkau lagi simpan uang di sepatu. Istri tidak tahu engkau lagi simpan uang di situ. Istri tidak tahu perbuatanmu di luar. Suamimu tidak tahu pekerjaanmu di luar. Tetapi Tuhan tahu segala perbuatan. Katakan, Tuhan tahu apa yang saya buat. 1, 2, 3. Tuhan tahu apa yang saya buat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu akses masuk surga. Tuhan katakan tidak semudah itu berjuang. Apa yang harus kita perjuangkan? Tangan kita harus bersih. Haleluya. Saya katakan tadi, tangan bicara perdamaian. Yang kedua, hatimu harus murni. Haleluya. Katakan, hati saya harus bersih dari yang jahat. Hati saya harus bersih dari yang jahat. Efesus pasal yang keempat ayat 31. Karena kita berkata orang yang bersih tangannya dan yang murni hati. Ayo, sudah mau selesai saya. Efesus 4 ayat 31. 1, 2, 3. Segala perbaikan, kegeraman, kemarahan, kegayaan dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala yang jahat. bersihkan hatimu dari segala yang jahat. Karena kalau kita punya hal-hal demikian, ibadahmu tidak dikenal oleh Tuhan. Coba izinkan lagi Matius pasal yang ke-5, ayo ayat yang ke-23. Saya akan mendekati akhir. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1,
1, 2, Matius 5 ayat 23 sebelum kita kembali ke sini. Yuk. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Next ayat yang ke-24. Ayat 24, 1, 2, 3. Lambat, lalot. Petrus 1. Belum Android yang wow. Oh, mesti perlu ganti dia punya laptop. Ayo, udah baca di sini aja deh. Tinggalkanlah persembahanmu itu, terus depan mesbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. terus 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di, terus supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dengan baik, ibadah yang kita lakukan seperti hari ini akan dianggap jahat oleh Tuhan jika hatimu penuh dengan kejahatan. Hal-hal yang jahat tadi dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua ayat 30. Coba Ben ke Efesus 4 tadi. Mati baterai. Jangan jalan dulu, masih ada lagi. 1 Matius dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 tadi. Ayo, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Segala kepahitan, Kepahitan, kegeraman, kegeraman, kemarahan, kemarahan, pertikaian, pertikaian, dan dan fitnah fitnah. hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula Segala yang jahat. jika engkau beribadah penuh dengan apa di sini dikatakan. Kalau hatimu, oh tadi Filipi kita pantas kita cari-cari salah. Efesus 4:31. Kalau hatimu ada kepahitan, ibadahmu tidak diterima oleh Tuhan. Buang tuh kepahitan. Angkat tangan kanan dulu. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan. Nah, ini Tuhan yang akan ambil itu semua hal yang kita ungkapkan. 1, 2, 3. Aku cabut segala kepahitan yang ada dalam hatiku. Aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Buang ke atas. Jangan buang ke belakang, nanti di belakang lagi yang terima kepahitannya. Buang ke atas. Oke, 1, 2, 3. Aku cabut segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Aku cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buang ke atas. Biar Tuhan tangkap, Tuhan bakar. Hatimu bebas dari yang jahat. Haleluya. Iya, ini akses untuk masuk surga. Makanya perlu perjuangan. Katakan di kiri kanan, jangan kamu mati marah-marah. Pas lagi marah, memang kamu memang anak yang dur. Tuhan yang memberi, marah-marah yang mengambil. Haleluya. Biar berhasil keringat juga. Haleluya. Sebab kita prinsip kalau nggak keringat saya akan ambil amplopnya. Mesti berkeringat dulu baru saya ambil. Bilang dikatakan di kiri kanan, kerja mesti berkeringat. Kalau nggak berkeringat jangan ambil upah. Akses lagi. Alkitab katakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah perlu perjuangan. Bagaimana supaya kita nama kita tetap terjaga dan tercatat di kitab kehidupan? Bukan hanya pada waktu kita dibaptis penuh Roh Kudus, tetapi untuk melakukan firman Allah. Karena kita dalam proses selama di dunia, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang kepahitan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang geram, orang-orang yang marah-marah, orang-orang yang suka bertikai, orang-orang yang mulutnya bocor, tukang fitnah. Ingat baik-baik, salah satu saja ada di hati kita di awal ini, gagal kita masuk surga. Haleluya. Amin, saudara. Makanya saya katakan kekristenan bukan soal pengetahuan, tetapi tindakan.
Kalau ada yang marah, puji Tuhan. Makanya akses Yesus katakan begini, jika engkau dibenci, belajar dia, katakan untuk mengampuni. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Mama-mama, papa-papa, oma-oma, kakek-kakek, nenek-nenek, ya mama-mama ya. Begitu ya. Saya mau kasih tahu, kalau anakmu menyakiti hatimu, jangan engkau itu simpan di dalam hati. Supaya ketika mati dalam damai sejahtera. Katakan di kiri kanan, jangan simpan amarah. Jangan simpan dendam. Jangan simpan pertikaian. Karena Alkitab katakan Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang baik. Baca deh, tolong deh. Sis, Filipi 4 ayat 8. Wah ini ya? Bukan. Oh ini 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara jemaat GPDI Logos, ayo saya katakan demikian, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara jemaat GPDI Logos, ulang satu kali lagi, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara Jemaat GPDI Logos, semua yang benar, terus semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Bukan pikirkan dendam, bukan pikirkan marah, bukan pikirkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Pikirkan yang baik karena tujuan akhir hidup kita untuk hal yang baik. Amin. Saya katakan begini saudara, pastikan hidupmu di masa penderitaan di dunia karena proses kehidupan berakhir manis. Haleluya. Katakan di kiri kanan, akhir hidup saya pasti manis. 1, 2, 3. Amin. Waktu mati bukan enggak. Kalau di Manado dibagiin tuh kalau pas bagi itu apa-apa ya. Aduh kalau senyum dia dah mati. Padahal mati yang kepahitan. Katakan di kiri kanan, matiku pasti senyum. 1, 2, 3. Karena itu Alkitab katakan buang. Pertikaian buang. Marah-marah buang. Saya sudah melewati batas waktu. Yang terakhir deh, udah saya anak-anak lagi. Yang terakhir dalam kitab 1 Petrus benar-benar sudah terakhir. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Ayo. 2 Petrus 3 kita akan baca ayatnya yang ke-13. Oh, sudah ayat yang ke-6 ayat 10 dulu. Kita ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10 ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Ayo. 1, 2, 3. Ting. Belum juga. 2 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Ting. Belum juga. Masih sebentar lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Ting. Baca di Alkitab aja. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti, ayo 2 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti, apa sih arti kata ini? Hari Tuhan, dengar baik, hari Tuhan adalah hari kematian hidup kita yang pertama. Kan kita nggak tahu kapan kita akan mati. Amin. Haleluya. Katakan di kiri kanan begini, ini hari terakhir engkau hidup. 1, 2, 3. Bilang di kiri, katakan di kiri kanan. 1, 2, 3. Aduh Tuhan, saya belum punya cucu. Tuhan, saya belum menikah. Tuhan, saya belum terima gaji. Saya mau katakan, Anda siap atau tidak? Jika hari Tuhan sudah harus tiba atas hidupmu, engkau tidak bisa menolak waktunya. Amin. Haleluya. Ingat baik, karena itu Petrus katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup selama di dunia. Karena kematian itu tidak datang seperti ada yang sakit lama. Karena di Manado banyak sekali di surga yang sakit, yang dipikirkan sudah meninggal,
yang mati duluan yang merawat. Banyak betul saudara. Yang kemarin ada yang merawat ya, yang temenin Pak Gideon. Di Manado begitu. Justru yang duluan mati, yang jagain pasien. Katakan di kiri kanan, jangan berpikir engkau sehat. Hari ini terakhir engkau hidup. Oh Tuhan, jangan dulu Tuhan. Jika hari Tuhan itu harus tiba atas hidupmu, makanya kita harus selalu amin. Izinnya Pak Gembala kalian sedikit ini, cuma ini hanya ini hari saja yang agak sedikit panjang dan longgar. Berikan ketemuan hari 10 menit lagi. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Terus pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Terus ayo baca dengan nyanyi terus. Dan unsur-unsur dunia akan hapus dalam hati. Terus Dan bumi dan segala yang di atasnya. tidak ada yang kekal, semua akan lenyap. Semua kemewahan, semua harta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun akan seketika hancur. Next terus. Ayo terus. Jadi Jika segala sesuatu ini akan hancur secara dunia, betapa suci dan salehnya Mary harus hidup. Haleluya. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Tunggu. Betapa suci dan salehnya. Kata kamu ganti nama sendiri. Nah, coba berada. 1, 2, 3. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya Indra harus hidup. Indra harus hidup. Hidup dalam hal apa Indra? Hidup dalam hal apa? Saya pikir tadi Bapak Bambang Musirna. Hidup dalam kesalehan. You know kesalehan. Alkitab bilang harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Tanganmu harus suci. Kata suci bersihkan segala noda, bersihkan segala yang jahat, bersihkan segala hal yang tidak bermanfaat, bersihkan segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Kata saleh, hidup takut Tuhan, menjauhi yang jahat. Amin. Lanjut 1, 2, 3. Kata betapa suci. Kata kamu ganti nama sendiri. 1, 2, 3. Ya sudah ganti. 1, 2, 3. Betapa suci dan salehnya kata namamu. Dewi harus hidup. Amin. Next lanjut. Ayo 1, 2, 3. Yaitu kamu yang menantikan Yaitu Melki yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyatanya. Terus 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat. Terus sebab itu saudara-saudara 14 sambil menantikan semuanya ini, Mary harus berusaha dengan baik-baik. Berusaha ini perlu pengorbanan. Amin. Kata usaha bicara pengorbanan. Katakan hidup tanpa pengorbanan adalah kesia-siaan. 1, 2, 3. Hidup tanpa pengorbanan adalah kesia-siaan. Saya dapat istri saya harus berkorban. 1 tahun saya kejar dia. Saya sudah kasih makan bakso, saya sudah kasih makan ini nggak terima dia. Oh, saya harus berusaha apa? Berlutut Tuhan. Mana yang Tuhan mau kasih dia atau bukan? Haleluya. Dan akhirnya tanggal 13 bulan Agustus kami bersama-sama bersanding dalam pernikahan. Tidak sia-sia setahun berjuang. Katakan di kiri kanan, perjuangan yang sungguh menghasilkan yang baik. Perjuangan yang sungguh menghasilkan yang baik. Haleluya. Next, lanjut. Tunggu tadi kan
Bagaimana mungkin engkau bisa berdamai dengan Allah, tetapi dengan sesama engkau tidak bisa berdamai? Alkitab mengatakan, berdamailah dulu dengan sesama, maka akses perdamaian dengan Tuhan akan terjadi secara langsung. Karena jika engkau tidak mengasihi saudaramu, bagaimana engkau mengasihi Allah yang tidak kau lihat? Haleluya. Izin ya Pak Gembala, sudah lewat 10 menit. Padahal akses anak-anak kasihan kan ya. Tetapi ini penting pesan Tuhan, supaya kita tidak percuma jadi orang Kristen, supaya kita tidak percuma ikut ibadah, supaya kita tidak percuma bertahun-tahun berjemaat tetapi tidak punya akses ke surga. Kita berusaha punya akses ke surga dengan cara tadi. Tanganmu harus bersih, hatimu murni. Tidak ada kepahitan, tidak ada kegeraman, tidak ada pertikaian, tidak ada cacat, tidak ada celah memungkinkan kau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup dalam perdamaian, bukan dalam percikan, bukan dalam keadaan marah. Next, ayat 15 bro. Kita pegang 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh Sampai di sini. Kesempatan Tuhan kasih untuk kita beroleh selamat. Ayo berdiri semua, ayo supaya benar-benar semua habis. Sudah mau selesai. Game over. Katakan syukur sudah selesai. Mau tambah lagi so? Katakan di kiri kanan. Pastikan saya masuk surga. Karena saya hidup dalam perdamaian. Alkitab mengatakan demikian. Saya ajak saudara-saudara ayat 17-18, tidak usah duduk tapi baca saja di depan. Ayat 17-18, sisa 17-18, 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudara jemaat di Logos yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu apa? Waspada, sebab maut hanya selangkah di depan kita. Kegagalan bisa terjadi kapanpun atas hidup kita. Untuk masuk surga hanya bisa kita capai kalau kita setia sampai akhir. Satu kesalahan menggagalkan kehidupan. Karena itu Alkitab katakan waspada. Contoh begini ya, Pak main C, Pak tadi Pak Indra main G. Main. Kali C main G. Ayo. Main. Ada kedengaran ya. Ayo coba. Main C, main toki-toki. Pentung. Kalau Manado bilang toki-toki. Kalau anak sekolah bilang coki-coki. Coklat. Ayo. Saudara tidak akan punya spirit positif. Kenapa? Karena hancur. Katakan di kiri kanan, jangan hidupmu hancur. 1, 2, 3. Jangan suaramu hancur. Main musik bagus, singernya hancur. Jemaat bubar. Waspada. Sama-sama katakan. Waspadalah. Supaya apa? Kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan akses mencapai hidup yang kekal. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan keselamatan. Karena itu dalam kitab Wahyu berkata, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Haleluya.
Apakah di sini hari ini ada yang datang kepada suami istri tapi tidak dalam kedamaian hati? Hati anak-anak marah sama orang tua, hati orang tua dendam sama anak-anak. Kita nyanyi lagi yuk, hidup ini adalah kesempatan. Izin saya undang suami istri bersama anak-anak bisa maju ke depan sini. Suami istri dan anak-anak yang hadir hari ini bisa maju ke depan sini. Kami dengan Bapak Gembala Ibu Gembala akan berdoa buat saudara. Selagi masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Suami istri, anak-anak, kalau boleh berpelukan, kalau bisa, yang masih bisa, suami istri berpelukan sama anak-anak. Haleluya. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, hidup. Selagi aku masih kuat, ini kasih karunia Tuhan. Kalau ada anak cucumu di depan di sini, Anda juga mari maju ke depan. Datangi anak cucu sebelum berakhir masa hidup. Makanya coba yang ada di depan saling berpegangan tangan. Kakek, nenek, jika engkau melihat ada anak cucumu di sini, mari maju ke depan. Masih ada kesempatan untuk melepaskan kasih pengampunan. Sebab tanpa pengampunan tidak ada akses bagi masuk kerajaan Allah. Haleluya. Oke, saling berpegangan tangan. Sebelum kita berdoa, keluarga saling memaafkan. Suami bisikan ke istri, "Ma, papa minta maaf." Sebaliknya lagi istri berkata, "Pa, mama minta maaf." Sekali lagi anak-anak berkata, "Papa, mama, adek minta maaf, kakak minta maaf." Supaya terrealisasi mencapai hidup yang kekal. Hidup ini, ayo lakukan bersama. Karena firman di dalam, firman diperhatikan untuk dilakukan. Haleluya. Hidup ini, mari yang ada di depan saling memaafkan.
tua yang 50 tahun ke atas, saya didorong Roh Kudus hari ini mengajak papa mama yang 50 tahun ke atas punya akses ke depan. Saya bersama dengan Bapak Pendeta dari Gembala akan mendoakan saudara. Karena kesempatan tidak selalu ada. Karena kesempatan tidak selalu ada. Haleluya. Yesus jamah senang hidup di usiamu yang lanjut ada damai sejahtera. Engkau mengasihi kami semua Tuhan, supaya bukan hanya menjadi Kristen yang asal-asalan, tapi kami mau berkomitmen hidup dalam firman. Sebab kami tahu kalau kami melakukan firman Tuhan, bukan hanya kami dilayakkan menghadap Tuhan, tetapi selama kami di dunia ini juga
jalan. Ketika hati kami benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu, lain-lain apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan yang akan menyediakan. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan, lawatan Roh Kudus bagi kami pada hari ini Tuhan. Terus bekerja di tempat ini, bukan hanya saat ini. Setelah kami ke rumah masing-masing, biar kami terus dituntun, dipimpin, diarahkan, digerakkan oleh Roh Kudus dan Firman, supaya kami didapati selalu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai terus hamba Bapak Pendeta Melki dan istri, dan dalam semua tugas-tugas pelayanannya sebagai gembala, sebagai penginjil, dan semua tugas-tugas dan panggilannya, Tuhan kami melengkapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.